Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Partai Indonesia akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Berikut adalah nama kelompoknya. Yang pertama ada Raffi Muhammad Irsyad, ada Raffi Liananda, Chairila, Raid Saud Atala, Regina Gualberte, dan Siti Alfia. Yang pertama ada penyebab umum dan khusus dari organisasi Partai Indonesia, yaitu penyebab umumnya: 1. Terjadi penangkapan atas tokoh-tokoh PNI. 2. Sikap radikalisme dan reaksioner organisasi pergerakan nasional mulai. Kemudian ada penyebab khususnya. 1. Pada tahun 1931, PNI mengalami perpecahan. 2. Sebagian pengurus dan anggotanya yang ingin melanjutkan perjuangan PNI, dan ada pula yang ingin mengubah cara-cara lama yang diterapkan oleh PNI. Penyebab umum dan khusus dari organisasi Partai Indonesia berdiri: terjadinya penangkapan atas tokoh-tokoh PNI, sikap radikalisme dan reaksioner organisasi pergerakan nasional mulai menurun, partai-partai yang menempuh sikap kooperatif mulai berkembang. Sebaliknya, partai-partai yang bersikap non-kooperatif mengalami kemunduran. Pada tahun 1931, Partai Nasional Indonesia mengalami perpecahan. Hal itu disebabkan ada sebagian pengurus dan anggotanya yang ingin melanjutkan perjuangan PNI, dan ada pula yang ingin mengubah cara-cara lama yang diterapkan oleh PNI. Partai Nasional Indonesia akhirnya dibubarkan oleh Mr. Sartono sebagai pemimpin partai. Ia kemudian membentuk partai baru yang diberi nama Partai Indonesia, yaitu Partindo, pada tanggal 30 April 1931. Tujuan organisasi pergerakan Partai Indonesia. Tujuan pokok Partindo sama dengan PNI lama, yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan menjalankan politik non-kooperasi terhadap pemerintahan Belanda. Tindakan Sartono ini mendapat reaksi keras dari anggota PNI lama, di antaranya Hatta dan Sultan Syahrir, serta golongan yang tidak menyetujui dengan pembubaran ini. Mereka membentuk golongan merdeka dan menjadi organisasi baru bernama Pendidikan Nasional Indonesia PNI Baru. Partindo dan PNI baru bersaing dalam memperoleh simpati rakyat. Lanjut, Nanda. Lalu, tujuan organisasi pergerakan Partai Indonesia. Tujuan pembentukan Partai Indonesia atau Partindo adalah: 1. Menumpuk semangat mandiri. 2. Perbaikan hubungan dalam masyarakat. 3. Pembentukan pemerintahan rakyat berdasarkan demokrasi. 4. Mewujudkan Indonesia merdeka melalui hak-hak politik. 5. Mencapai Indonesia merdeka yang mandiri tanpa campur tangan dan tangan penjajah. Lalu, dampak organisasi pergerakan Partai Indonesia di daerahnya dan Indonesia secara menyeluruh di bidang politik. Dampak dari sistem multipartai adalah kepentingan apa dan siapa yang diperjuangkan di parlemen dan pemerintah. UUD 2 tahun 2008 memasukkan kepentingan politik anggota masyarakat bangsa dan negara. Jelas yang pertama diperjuangkan adalah kepentingan politik anggota. Dari sosiologi politik, hal itu berarti urusan masyarakat, bangsa dan negara. Nomor 2. Pernyataan yang menggelitik, apakah yang berada di DPR atau DPRD itu wakil partai politik atau wakil rakyat? Organ negara tersebut jelas bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau daerah, bukan Dewan Perwakilan Partai, yang berarti mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Max Liver dengan mengutip pandangan Nicholas, penulis abad ke-15, mengatakan partai politik sebagai kendaraan politik paling utama dalam demokrasi modern bermaksud untuk mengorganisasi pendapat masyarakat tentang negara dan memperjuangkannya melalui partai politik. Namun, setelah mereka berada di parlemen, mereka sesungguhnya adalah wakil dari rakyat. In uno compedion representativo. Baik, selanjutnya dipersilahkan. Selanjutnya ada nama tokoh dan peranannya dalam organisasi pergerakan Partai Indonesia. Tokoh dan peranannya masing-masing dalam organisasi pergerakan Partai Indonesia. 1. Cipto Mangunkusumo. Beliau adalah seorang dokter sekaligus tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pernah menjadi salah satu ketua Partai Indonesia.
Kemudian yang kedua ada Sartono sebagai salah satu ketua dari Partai Indonesia. 3. Iskau Cokro Hadi Suryo adalah salah satu tokoh pendiri Partai Nasional Indonesia, yaitu PNI, di Bandung 4 Juli 1927. Ketika itu masih bernama Perhimpunan Nasional Indonesia. Bersama Soekarno, Mr. Sartono, Mr. R.S. Budayarto, Martoatmojo, Mr. Sunario Sastrowardoyo, Dr. Samsi Sastrawidagda, Insinyur Anwari, dan Dr. Cipto Mangunkusumo sekaligus menjabat sebagai sekretaris dan bendahara pertama perkumpulan tersebut. Kemudian yang keempat ada Sunario, pernah menjabat sebagai salah satu ketua dalam Partai Indonesia. 5. Ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah seorang yang mengeluarkan trilogi sebagai pegangan perjuangan Partai Nasional Indonesia. Trilogi tersebut mencakup kesadaran nasional, kemauan nasional, dan perbuatan nasional. Yang keenam ada Muhammad Hatta. Beliau adalah seorang yang bergabungnya menjadi anggota PI di Belanda dan menjadi ketua dalam organisasi tersebut. Muhammad Hatta mempropagandakan keinginan Indonesia untuk merdeka pada dunia luar. 7. Ada Gatot Mangkoepradjo, seorang yang menjunjung tinggi konsep revolusi Indonesia. Lanjut Regina. Ke-8 ada Supriya Dinata. Yang ke-9 ada Maskun Sumadiredja yang berperan sebagai komisaris merangkap sebagai sekretaris 2 PNI Cabang Bandung. Ia sering melakukan propaganda dengan menyebarkan prinsip-prinsip nasionalisme dan menggugah semangat rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang ke-10 ada Amir Syarifuddin, berperan sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia yang berlangsung. Ke-11 ada Wilopo, ke-12 ada Hardi, ke-13 ada Suwiryo, adalah seorang tokoh pergerakan Indonesia. Ia juga pernah menjadi wali kota Jakarta dan ketua umum PNI. Next. 18 ada Sanusi Harjadinata. Ia pernah menjadi sekretaris jenderal PNI di awal Orde Baru sebelum fusi PDI di parlemen. Ia pernah menjadi anggota DPR GR di masa Orde Lama, menjadi anggota DPR, MPRS, serta DPR di masa Orde Baru. Majid juga ikut mendatangani deklarasi putih PDI, mewakili PNI. 19 ada Sarmidi Mangun Saporo. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.